Salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam sapaan pastoral di bulan keluarga ini, saya mau mengajak kita bersama untuk melihat kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi papa dan mama atau ayah dan ibu sangat melekat pada diri sepasang suami istri yang memiliki anak. Jadi anak-anak mereka memanggil mereka dengan sebutan papa dan mama. Akan tetapi apakah ini cuma sebutan? Atau sekedar tambahan status baru? Atau ada makna yang istimewa di balik sebutan tersebut? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, maka kita berpedoman kepada Alkitab. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang menjadi orang tua. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca, kita menemukan bahwa Adam dan Hawa diberikan mandat oleh Allah untuk beranak cucu. Namun, ini bukan sekedar tentang jumlah yang bertambah banyak. Kalau kita memperhatikan konteks ayat ini, maka kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa mendapatkan mandat tersebut sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, itu berarti anak adalah berkat dan menjadi orang tua adalah berkat. Dengan kata lain, menjadi orang tua merupakan sebuah panggilan yang istimewa dari Allah, karena dipercaya oleh Allah sebuah tugas untuk menghadirkan keturunan yang juga merupakan gambar dan rupa Allah. Akan tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa mengubah semua keadaan ini. Orang tua melihat panggilan ini menjadi sebuah beban yang berat, atau ada orang tua yang mengerjakannya secara asal-asalan, bahkan tidak melakukannya sebagaimana mestinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam sapaan pastoral pada pagi hari ini. Yang pertama, menjadi orang tua itu berarti menjadi panutan atau menjadi teladan. Nah, sebagai orang tua, kita harus belajar memperbaiki diri sehingga kita semakin hari semakin baik di dalam menjalankan panggilan ini. Anak-anak kita mengalami pertumbuhan dan perubahan, dan setiap perubahan itu menuntut kita pun mengubah cara kita untuk berelasi atau cara kita mendekati mereka. Namun ada satu hal yang harus terus diperhatikan oleh orang tua secara konsisten, yaitu menjadi teladan atau menjadi panutan. Nah, ini menjadi pergumulan kita, karena kita menyadari bahwa terkadang kita tidak konsisten. Kita menyuruh anak-anak kita misalnya makan sayur, tetapi kitanya tidak mau makan sayur. Kita menyuruh anak-anak kita rajin ke gereja, tetapi kitanya malas untuk ke gereja. Kita menyuruh anak-anak kita untuk bersikap jujur, tetapi anak-anak kita menemukan bahwa kita terkadang berbohong kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang menjadi pergumulan buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua memperhatikan hal ini, yaitu supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kita memikirkan tentang masa depan anak-anak kita. Setiap orang tua berusaha dan memperjuangkan masa depan anak-anak mereka dan berupaya memastikan masa depan mereka cemerlang adanya. Karena itu kita menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik dan memberikan mereka les ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi kita harus memikirkan jauh lebih daripada masa depan di dunia ini saja. Kita harus memikirkan masa depan kekekalan mereka. Itu berarti kita harus membawa mereka untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat bahwa ada batasan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita di dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Nah, selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk menjalankan panggilan yang istimewa ini,
Marilah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.